Hai, selamat datang di channel ini. Aku Kori, ibu dari Ali 6 tahun dan Ciki 19 bulan. Di video kali ini, aku mau berbagi dengan kamu caranya aku menata rumah untuk mengoptimalkan kemandirian anak. Tonton terus sampai habis ya. Dr. Maria Montessori percaya bahwa anak-anak sebenarnya adalah manusia-manusia kecil yang bisa berfungsi selayaknya manusia dewasa apabila diberikan lingkungan yang mendukung dan memadai, tentu saja dalam batas-batas tertentu. Nah, sekarang kalau kita lihat di rumah-rumah pada umumnya, penataan ruangan, penataan furnitur, ukuran perabot itu sebenarnya disesuaikan dengan ukuran orang-orang dewasa. Hal ini bisa dibilang lumayan membatasi gerak anak-anak untuk bisa belajar lebih mandiri. Contohnya, ada anak-anak yang ingin makan, tapi tempat piringnya tinggi, jadi anak tersebut tidak bisa meraih piring yang ada di ketinggian tersebut. Nah, secara otomatis anak-anak tersebut atau anak tersebut akan membutuhkan bantuan orang tua secara konstan kan. Nah, dalam hal inilah aku melihat celah untuk meningkatkan pengaturan rumah agar bisa mendukung kemandirian anak-anak di rumah. Apa saja? Yang pertama, rak mainan. Rak mainan di bawah TV di rumah itu sebenarnya adalah rak buku. Cuman karena masih ada Ciki yang masih balita dan suka sobek-sobek buku yang ada di dalamnya aku keluarin, aku masukin ke lemari, dan rak itu aku alih fungsikan untuk dijadikan rak mainan. Rak mainan itu cukup pendek, jadi anak-anak bisa ngambil sendiri mainannya, lalu membereskan lagi dan mengembalikan lagi tanpa bantuan orang tua. Yang kedua adalah meja ruang tamu. Meja ruang tamu di rumah kami itu cukup pendek, jadi kita nggak perlu beli winning table khusus gitu, tapi cukup untuk pakai meja ruang tamu itu untuk anak-anak makan, beraktivitas di situ, tinggal kasih kursi plastik atau mereka bisa duduk di karpet dan mereka bisa beraktivitas di meja itu tanpa harus panjat-panjat kursi yang tinggi. Biasanya Ciki suka makan di situ. Nah, saat Ciki makan otomatis kan dia suka menumpahkan makanan, tapi aku melihat ini sebagai kesempatan untuk dia biar bisa belajar bersih-bersih. Tinggal aku kasih lap atau tisu dan dia udah tahu kalau itu artinya dia harus lap kotoran-kotoran yang udah dia jatuhkan. Tapi dalam tahap ini jangan menuntut kesempurnaan kepada anak karena sejatinya mereka itu masih belajar kan. Kami juga membuat rak buku yang bisa dijangkau anak-anak, kami tempelkan di meja. Bentuknya sebenarnya simple, seperti rak condiments atau rak bumbu-bumbu. Dengan rak buku ini, anak-anak bisa melihat sampul dari buku yang dipasang di situ. Jadi dia bisa tahu buku mana yang dia ingin baca. Dia bisa ambil sendiri, lalu bisa mengembalikan sendiri setelah dia membaca buku yang dia inginkan. Di kamar anak-anak, kami memasang gantungan baju dengan rendah. Jadi kita berharap anak-anak bisa belajar menggantung bajunya sendiri, jaketnya sendiri jika mau dipakai lagi besoknya. Di kamar Ciki senang sekali belajar menggantungkan jaketnya sendiri. Kalau di kamar Ali itu 6 tahun sedang sering-seringnya bilang no, tidak, nggak mau. Jadi sering-seringnya kalau misalnya dia disuruh menggantung bajunya sendiri, dia cuman akan lempar dan di daerah gantungan baju itu sangat berantakan, tapi nggak apa-apa karena ini memang fase. Selama kita mengingatkan terus, moga-moga nanti bisa masuk ke alam bawah sadarnya dan dia tahu kalau gantungan baju itu memang buat gantung baju. Di dapur kami meletakkan beberapa piring, gelas, sendok, dan mangkuk di lemari bawah meja dapur. Ini tujuannya biar anak-anak bisa mengambil piringnya sendiri. Misalnya mereka mau makan, akan saya temani ke dapur, lalu mereka akan saya suruh ngambil sendiri piringnya, walaupun pada akhirnya nasinya tetap saya ambilkan karena nasinya panas ya, tapi setidaknya mereka tahu di mana tempatnya benda-benda yang mereka butuhkan. Selain itu, lemari tempat anak-anak menyimpan pakaiannya dan barang-barangnya itu juga rendah dan terjangkau untuk anak-anak sendiri. Di kamar Ali lemarinya rendah, ada 3 susun dan tiga-tiganya itu dia bisa menjangkau sendiri. Lalu untuk Ciki kita punya 2 lemari. Yang pertama adalah lemari yang ada di kamarnya. Itu lemarinya tinggi dan kita letakkan baju-baju dia di bagian atas. Ini karena Ciki suka sekali menarik-narik baju yang udah dilipat dan membuat berantakan. Untuk menyiasatinya kita ambil mungkin 2-4 helai baju lalu kita taruh di lemari atau meja nakas yang kita letakkan di sebelah TV.
Lalu di situ kita juga letakkan dia per dia, sisir, cermin. Jadi nanti waktu dia mau ambil baju, kita akan nyuruh ambil di lemari yang kecil itu. Salah satu kamar mandi kami, atau bisa dibilang toilet, itu sangat kecil. Mungkin seperti toilet yang ada di dalam bus. Isinya cuma ada satu kloset duduk dan satu kaleng dan keran air. Waktu kami bikin rumah itu, kita cuma mikir kita ingin punya toilet atau kamar mandi yang dekat dengan ketiga kamar tidur. Jadi waktu malam kita ingin pipis, kita tinggal jalannya dekat, gak usah jauh-jauh ke kamar mandi yang belakang. Walaupun sebenarnya kamar mandi belakang itu juga deket sih karena rumahnya kecil. Tapi ternyata waktu Ali belajar toilet training, Ciki sekarang butuh cuci tangan, ternyata kamar mandi kecil ini sangat membantu karena mereka bisa meraih kerannya yang rendah, mereka juga bisa belajar mandi di situ, dan akhirnya sangat berguna sekarang untuk kami. Itu tadi penataan-penataan di rumah yang aku lakukan untuk melatih anak agar menjadi lebih mandiri. Apakah penataan-penataan itu tadi pasti atau menjamin akan membuat anak menjadi lebih mandiri? Kalau kita sebutkan pasti, jelas enggak ya. Tapi sebagai orang tua kita cuman berusaha agar anak-anak bisa menjadi the best version of themselves, biar bisa jadi diri mereka sendiri yang paling baik. Dan kalau kalian perhatikan, sebenarnya penataan-penataan tadi itu terinspirasi dari metode pembelajaran Montessori. Salah satu quote Montessori yang paling aku suka adalah "Never do for child something that they can do by themselves." Jangan menolong anak melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri. Dengan lingkungan yang tepat, yang terjangkau bagi anak-anak, kita bisa berharap mereka bisa belajar melakukan hal-hal sendiri, dalam arti lain mempersiapkan kehidupan mereka di kehidupan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu.